Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Boleh nak. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Ini adalah pekan ketiga kita mempelajari kitab Al-Manhaj li Muridil Umrati wal Hajj karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jazakallahu khairan. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas seputar sifatul umrah atau tata cara umrah. Dan insyaallah taala kita semuanya sudah khatam ya, sering mengulang-ulang masalah ini. Tapi mungkin ada poin-poin yang penting yang belum kita ketahui sebagai tambahan ilmu bagi kita. Ya, di satu sisi kalau sudah kita ketahui maka ilmu itu diantara terjaganya adalah dengan murajaah ya. Makanya faedahnya dengan mengulang-ulang ini maka ilmu tersebut akan semakin kokoh, semakin kuat insyaallah taala. Tayyib, Syekh mengatakan rahimahullah sifatul umrati, tata cara umrah ya, ada pada halaman ke-21. Idza arada an yuhrima bil umrati wal masyru'u an yatajarrada min thiyabihi. Apabila seorang ingin umrah ya, apabila seorang ingin atau berniat untuk umrah ya, maka yang disyariatkan adalah an yatajarrada min thiyabihi ya, dia lepas bajunya, wa yaghtasila, lalu mandi, kama yaghtasilu lil janabah, sebagaimana dia mandi karena junub ya, sebagaimana dia mandi besar. Baik. Dan sebelum kita lanjutkan, idza arada an yuhrima bil umrah, apabila seorang ingin berihram ya, maksud berihram di sini apa? Niat dukhul fin nusuk. Arti dari berihram adalah niat untuk melakukan manasik, baik itu umrah ataupun haji ya. Itu makna berihram, bukan mengenakan kain ihram ya. Makanya orang yang melakukannya disebut muhrim, bukan mahram ya, beda lagi. Kalau mahram orang-orang yang haram dinikahi, kalau muhrim orang yang berihram, yaitu sedang dalam keadaan berihram. Kalau laki-laki dengan mengenakan dua helai pakaian, bawahan dan atasan. Jadi lepas pakaiannya, mandi sebagaimana mandi wajib, wa yatatayyaba bi atyabi ma yajidu min duhni 'udin aw ghairihi fi ra'sihi wa lihyatihi. Dan ya setelah itu dia boleh mengenakan minyak wangi ya, dengan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki ya, baik itu ud ya, minyak wangi ud, gahru atau selainnya ya, atau selainnya, baik di kepalanya ataupun di janggutnya, di jenggotnya boleh ya, boleh. Atau seseorang juga boleh mengenakan seperti apa namanya, penghilang bau ketiak ya, deodoran, boleh juga, tidak mengapa. Wala yadurruhu baqa'u dzalika ba'da al-ihram, dan tidak mengapa meskipun setelah berihram masih ada hal tersebut ya, baunya masih ada, wanginya masih ada, ini tidak masalah. Jadi dia melakukannya itu, menggunakannya sebelum berihram. Ini al-haddul fasil, batasannya adalah berihram, bukan setelah mandi ihram. Kalau sudah berihram maksudnya niat, maka sudah tidak boleh. Kalau sebelumnya maka boleh. Paham ya? Jadi setelah mandi, setelah bersih-bersih, pakai pakaian atau sebelum mengenakan pakaian ihram, dia baluri boleh. Tapi kain ihramnya tidak boleh ya. Kain ihramnya tidak
diperbolehkan. Adapun untuk wanita maka tidak diperbolehkan untuk mengenakan minyak wangi, ya, kalau hendak keluar, ya, kecuali kalau di rumahnya untuk suaminya boleh. Ya, kekeliruan banyak wanita sekarang ini mengenakan minyak wangi ketika keluar. Sudah gitu minyak wanginya baunya enak banget lagi. Ya, sudah gitu cocok di hidung laki-laki, jadi belang hidung kita. Ya. Berbahaya. Ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan ayyuma imra'atin ista'tarat wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja mengenakan minyak wangi, ya, kemudian melewati suatu kaum, lewati kumpulan laki-laki agar mereka mencium harumnya, ya, maka wanita tersebut adalah pezina, ya. Maka meskipun bukan zina hakiki, ya, tapi itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebut sebagai zaniyah oleh Rasulullah, pezina. Hati-hati memberi nama anak zaniyah, bagus nih zaniyah, padahal namanya pezina, wanita pezina. Zani, laki-laki pezina. Mending Joni aja dan Cepi. Baik, 5 fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ya. Karena dalilnya adalah hadis di Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi dahulu, idza arada an yuhrima, apabila beliau hendak berihram, tatayyaba bi atyabi ma yajidu." Ya, beliau mengenakan minyak wangi yang terbaik yang beliau miliki. Tsumma arawa biyasal miski fi ra'sihi wa lihyatihi ba'da dzalika. Ya, kemudian kata Aisyah, aku melihat kilatan, ya, mengkilatnya minyak misik di kepala beliau dan janggut beliau setelah itu, ya. Nah, orang mengenakan minyak apa namanya, kalau minyak rambut contohnya akan kelihatan apa? Klimisnya, ya. Mana generasi brisk? Generasi bris, apalagi itu yang di kaleng itu yang seperti ini, yang warnanya hijau itu apa namanya? Lavender. Iya, generasi sekarang nggak paham. Selain jis apa lagi? Selain bris apa lagi? Tanco. Sebentar, Anas lupa share-nya. Taib. Nah, ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebelum beliau berihram, sebelum niat untuk mengerjakan apa? Umrah atau haji, kemudian ditandai dengan labbaika umrah atau labbaika hajj, ya, sebelum mengucapkan itu. Kalau sudah labbaika umrah, labbaika hajj, maka tidak boleh pakai minyak wangi lagi, ya. Paham, ya? Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wal iqtisalu 'inda al-ihrami sunnatun fi haqqir rijal wan nisa. Mandi, ya, ketika berihram atau sebelum berihram itu hukumnya sunnah bagi laki-laki maupun wanita, hatta nufasa'u wal haid, meskipun dia wanita yang sedang nifas atau haid. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Asma'a binta Umaisin hina nafisat atau nufisat an taghtasila 'inda ihramiha wa tastathfira bi thawbin wa tuhrima. Karena Nabi SAW memerintahkan Asma binti Umais, ya, pada saat itu melahirkan putranya Muhammad bin Abu Bakar, ya. Asma ini diantara istri dari Abu Bakar, ya, pada saat itu. Ketika nifas, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasul untuk mandi ketika berihram, kemudian untuk mengikat tempat keluarnya darah dengan kain, ya, kemudian baru melakukan ihram, ya. Jadi diperintahkan
ya untuk berihram. Bukan seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kekeliruan sebagian orang ketika hendak umrah contohnya, kemudian dia dalam keadaan haid, dia ketika melewati miqat, ya, dia tidak berihram, tapi masuk bersama suaminya, ya, tinggal di hotel dan seterusnya. Kemudian kalau sudah suci baru keluar ke tanah halal atau keluar ke miqat. Ini kekeliruan, ya. Kalau dia tidak ada niat untuk umrah, aman, ya. Kalau dia ada niat untuk umrah, ya, maka dia tidak boleh masuk kecuali apa? Meskipun nanti setelah suci, maka tidak boleh masuk kecuali harus dalam keadaan berihram, ya. Dengan pakaiannya, ya. Dengan dengan keadaan seperti itu tidak mengapa. Berihram boleh, yang tidak boleh itu apa? Tawaf, ya. Yang tidak boleh tawaf. Jadi jangan keliru lagi, ya, jangan keliru lagi, ya, tapi lakukan hal seperti yang Rasulullah SAW perintahkan pada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kemudian thumma ba'da al-ightisal wa at-tib yalbasu thiyabal ihram, ya, setelah mandi, ya, dan mengenakan minyak wangi, ya, hendaknya dia mengenakan pakaian ihram, ya. Thumma yusalli ghairal haid wan nufasa, ya, kemudian salat, ya, tentu saja selain dari untuk yang tidak ada halangan seperti wanita haid ataupun nifas. Yusalli al-fariḍah in kana fi waqti fariḍah, mengerjakan salat wajib apabila bertepatan dengan salat wajib, ya. Wa illa shalla rak'atain yanwi bihima sunnatal wudu, kalau tidak maka hendaknya dia salat 2 rakaat dengan niat salat setelah wudu, ya. Dan ini yang lebih tepat, tidak ada salat khusus namanya salat ihram, ya. Makanya kalau seseorang bisa bertepatan dengan salat wajib, maka itu tepat, ya. Ini yang terbaik. Jadi salat wajib dahulu, ya. Kalau tidak, mau dia salat sunnah 2 rakaat karena salat dengan niat salat wudu, ya, itu adalah kebaikan. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Fa idza faragha minas shalah ahram, setelah selesai dari salatnya, ya. Kalau naik unta berarti ketika sudah di atas untanya, kalau naik bis sudah di atas bisnya, ya, naik mobil pribadi sudah di atas, intinya sudah di atas kendaraannya, baru berihram. Maksudnya niat untuk mengerjakan umrah tersebut, yang kemudian diucapkan labbaika umrah, ya, aku penuhi panggilanmu untuk mengerjakan umrah. Kemudian dia baru bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yarfa'u ar-rajulu sawtahu bidzalika, ya, seorang laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan suaranya. Wal mar'ah taquluhu biqadri ma yasma'u man bijambiha. Adapun wanita, ya, cukup mengangkat suara sekedar didengar oleh teman duduknya, ya, suaminya atau siapa, ya, wanita yang ada di sampingnya. Jadi untuk wanita intinya tidak mengeraskan suara, yang disyariatkan adalah laki-laki, ya, adalah laki-laki. Baik, insyaallah jelas. Kemudian wa idza kana man yuridul ihram khaifan min a'iq. Nah, ini penting. Apabila seorang yang hendak ihram dengan umrah tersebut, ya, dia khawatir ada a'iq, ada hambatan. Ya'uquhu, yang menghalangi, yang menghambatnya, an itmami nusukihi, dari menyempurnakan manasiknya, fa innahu yambaghi, maka sepatutnya, an yashtarit indal ihram, dia boleh membaca kalimat syarat ketika berihram. Fayaqulu, jadi ini tidak mutlak dilakukan kapan saja, ya, tanpa aturan, ya. Dan dalam masalah ini, masalah membaca kalimat syarat ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang tidak membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan kalau ada sesuatu karena suatu sebab, ya. Yang pertama kurang tepat, yang kedua kurang tepat, yang lebih tepat adalah yang ketiga sebagaimana disampaikan oleh Syekh di sini. Kalau dia khawatir ada sesuatu yang menghalangi dirinya dari menyelesaikan nusuk, mungkin dalam keadaan kurang sehat, khawatir tidak selesai nanti, ya. Kurang sehatnya pun ini dilihat, ya, dan dia hendaknya tidak bermudah-mudahan juga, ya, karena penyakit bermacam-macam, ya. Atau demikian pula mungkin dia khawatir
haid atau sedang haid khawatir tidak suci, atau dalam keadaan keamanan, ya, seperti kemarin waktu corona juga khawatir ini bisa masuk tidak ya, ya, kemudian akhirnya dia baca kalimat syarat, ya, sudah lewat miqat atau sudah di miqat, tasrih kok belum keluar juga, ya. Tasrih apa? Tasrih haji contohnya. Meskipun kalau sekarang, zaman sekarang tasrih sudah keluar lebih cepat, ya. Kalau zaman dahulu, ya, 10 tahun yang lalu teman-teman itu ada yang bawa print. Bawa print, pas mampir di pom bensin mereka ngizin print, ini tasrih sudah keluar belum, ya, ada tasrihnya keluar itu ketika di perjalanan. Semakin kesini alhamdulillah semakin rapi, ya. Dan ini memang momen tahunan Allah luar biasa berikan pada pemerintah Arab Saudi dan rakyatnya. Mereka rakyat yang baik sekali, ya, luar biasa. Belum ditemukan, ya, rakyat sebagaimana mereka. Dan memang Allah pilih mereka itu, ya, Mekah, Madinah dan orang-orang sekitarnya itu orang-orang pilihan, ya. Tidak ada event yang sekolosal haji, ya. Dan itu berulang setiap tahun. Coba cari, seandainya 2 tahun, 4 tahun Olimpiade atau apa, atau bola Piala Dunia, apakah sebanyak jutaan seperti itu, ya, dalam waktu yang kalau dari luar bisa sampai 40 hari, ya, dan lain sebagainya. Dan itu, ya, setiap tahun. Belum lagi sekarang umrahnya yang setiap hari ini nggak tahu berapa juta yang masuk di sini, setiap hari terus. Tidak ada kehidupan malam seindah kehidupan malam di Haramain, terkhusus di Mekah Al-Mukarramah. 24 jam hidup, tidak hidup, ya. Antum mau tidur pun hidup juga, ya, sulit tidur terkadang, ya, harus capek, ya. Di sana memang tempatnya untuk capek. Akhirnya pulang bawa oleh-oleh apa, flu dan sebangsanya, ya. Ya, memang seperti itu. Kehidupan di sana adalah untuk beribadah, ya. Tidak ada seperti itu, ya. Entah kalau itu dipindah di mana, ya, belum tentu masyarakat itu menerima, ya. Paling belagu, ya, lihat-lihat mata dikit. Kalau sampai Indonesia, lihat-lihat dikit aja pandang-pandangan mata bisa berantem, gitu kan. Apa bisa? Atau mungkin ditarik parkir ya, parkir ada tukang parkir yang tiba-tiba muncul, ya, dan sebagainya. Tidak akan bisa, ya. Makanya Allah pilihkan tempat Arab Saudi ini, ya, ditangani semua masalah umrah dan haji oleh masyarakat sini, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, makanya sebagian kaum muslimin sok-sokan, ya, apa itu? Sudah Wahabi pergi saja biar kami yang menangani haji dan umrah di sana, ya. Itu kalimat-kalimat sombong, ya. Kalimat-kalimat sombong, tidak sepatutnya diucapkan kalimat seperti itu, ya. Belum tentu mereka berhasil melakukan hal seperti itu, ya. Makanya tinggal kita bersyukur gitu saja. Alhamdulillah sudah dipilihkan orang-orang baik yang menangani hal ini. Baik, kembali ke kitab. Kita masih membahas masalah isyarat, ya, yang disampaikan oleh beliau ini yang tepat. Jadi ketika seorang hendak berihram kemudian dia khawatir ada sesuatu yang menghalangi dirinya dari menyelesaikan umrah atau hajinya, maka dia yambaghi, ya, seyogyanya, sebaiknya boleh dia untuk membaca kalimat isyarat, kalimat syarat. Apa itu? Fayaqulu 'inda 'aqdihi, ketika dia niat untuk ihram itu dia tambahi, in habasani habis fa mahalli haitsu habasani. Ya Allah, sekiranya ada yang menghalangiku, menahan diriku, ya, dari melanjutkan manasiknya maksudnya, maka tempat tahallulku adalah di tempat aku terhalangi tersebut, di tempat aku terhenti itu. Maksudnya in mana animani an itmami nusuki min maradin aw ta'akhurin aw ghairiha fa inni uhilu min ihrami. Artinya, apabila ada yang menghalangiku dari menyelesaikan manasiku karena sakit, terlambat atau selain dari keduanya, maka tempat tahallulku, ya, dari ihramku adalah di situ, ya. Tempat tahallulku dari ihramku adalah di situ, ya. Karena ini faedahnya, nanti orang yang melakukan hal ini tidak ada kewajiban apa-apa kecuali tinggal apa?
tahallul saja. Ketika dia tahallul selesai. Paham? Ketika tahallul selesai. Orang khawatir sakit-sakit tidak nyaman ya. Qadarullah pas di miqat akhirnya dia membaca itu ya. Qadarullah setelah melewati itu ketika di hotel ya, belum sehat juga, mau ditunda ini. Biasanya kalau datang sana sampai sana pagi ya, kemudian istirahat nantilah pada zuhur atau nanti malam. Malam penyakitnya bisa jadi semakin parah. Ya. Sampai anggap saja sepekan lah dia di sana atau berapa hari semakin tidak sehat juga. Ya. Akhirnya bagaimana? Solusinya adalah dia rombongannya sudah mau pulang ke kampungnya, maka di sana dia tidak mungkin melakukan umrohnya itu, maka solusinya dia tahallul. Cukup cukur di tempat itu, maka selesai manasiknya. Paham? Karena kalau dia tidak membaca kalimat syarat, maka apa yang terjadi? Pertama, dia wajib membayar dam. Kedua, cukur. Ketiga, nanti kalau itu umrah pertama wajib melakukan hal yang sama. Ya, membayar dam, dan ini tidak mudah membayar dam. Ya, di sana mengeluarkan biaya dan seterusnya. Ya. Makanya kalimat syarat ini penting kalau memang ada kekhawatiran. Kemudian beliau mengatakan wa amma man la yakhafu min a'iqin ya'uquhu an itmami nusukihi fa innahu la yanbaghi lahu an yasyarit. Adapun orang yang tidak mengkhawatirkan ada sesuatu yang menghalanginya atau menghambatnya dari menyelesaikan manasiknya, maka tidak sepatutnya dia membaca kalimat syarat tersebut. Ya, kita baca dulu atasnya, belum selesai tadi ya. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara Duba'ah binta Az-Zubair radhiyallahu anha, karena Rasul memerintahkan sahabiyah Duba'ah hina aradatil ihram wa hiya maridah an tasyarid. Ketika dia ingin berihram dan dia dalam keadaan sakit, maka Rasulullah perintahkan untuk membaca syarat. Innalaka ala rabbika mastathnaiti, ya, sungguhnya kamu mendapatkan hak ya atas Rabbmu sesuai dengan apa yang kau kecualikan ya, dengan membaca kalimat syarat tersebut. Fa mata syarata wa hasala lahu ma yamna'uhu min itmami nusukihi fa innahu yahillu wa la syai'a alaihi. Kapan dia terhalangi, ya tidak bisa menyelesaikan nusuknya, ya, maka dia tinggal tahallul dan kembali menjadi halal. Selesai dan tidak ada kewajiban kecuali itu saja. Tidak ada kewajiban kecuali itu saja. Ya. Ini mudah. Kemudian wa amma man la yakhafu min a'iqin ya'uquhu an itmami nusukihi fa innahu la yanbaghi lahu an yasharita. Adapun orang yang tidak mengkhawatirkan terjadi adanya suatu hambatan yang menghalangi dirinya dari menyelesaikan manasiknya, maka tidak sepatutnya dia membaca kalimat syarat. Mengapa? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasyarit, karena Nabi pun tidak melakukan hal tersebut. Wa lam ya'mur bil isyarat kullu ahad, dan beliau tidak memerintahkan setiap orang untuk melakukan hal tersebut. Wa inna ma amarahu bihi Duba'ah binta Zubair liwujudil marad biha. Yang beliau perintahkan adalah Duba'ah binti Zubair karena sedang sakit pada saat itu. Ya. Jadi jadi kurang tepat ketika dikatakan mutlak boleh atau terlarang. Tapi ini boleh karena suatu sebab. Karena ada sebab. Kalau tidak ada sebab maka tidak dilakukan. Baik, kemudian wa yanbaghi lil muhrim an yukthira min at-talbiyah. Sepatutnya seorang yang berihram dia memperbanyak talbiyah. Khususan 'inda taghayyuril ahwal, khususnya ketika ada perubahan keadaan, wal azman dan waktu. Mithlu seperti an ya'luwa murtafa'a, ya, ketika naik di tempat tinggi, ya, aw yanzila munkhafadha atau turun, ya, melalui turunan, au yuqbilal lailu wan nahar, atau datang malam atau siang, wa an yasallallaha ba'daha ridwanahu wal jannah wa yasta'idza bi rahmatihi minan nar, dan setelahnya dia boleh memohon pada Allah keridhaannya, surga, dan berlindung ya dengan rahmat Allah dari api neraka, ya. Intinya yang disyariatkan bagi orang yang berihram adalah memperbanyak talbiyah. Mau doa boleh. Wa talbiyatu masyru'un fil umrati minal ihram ila an yabtadiya bit tawaf, ya. Dan talbiyah itu disyariatkan untuk ibadah umrah dari mulai pertama kali ihram sampai hendak melakukan tawaf.
Ya. Jadi semestinya ketika seorang singgah sesaat di hotel ya untuk istirahat atau untuk bersih-bersih ya kemudian menuju ke Masjidil Haram, itu tetap disyariatkan untuk bertalbiyah. Ya, tetap terus disyariatkan untuk bertalbiyah. Wa fil hajj, ini untuk umrah ya. Wa fil hajj, adapun untuk ibadah haji minal ihram ila an yabtadi'a bi ramyi jamratil aqabati yaumul 'id. Dimulai sejak pertama kali ihram tanggal ke-8 seandainya dimulai pada hari tarwiyah, dan selesainya kapan? Pada tanggal ke-10 sebelum melempar jumrah Aqabah pada hari Idul Adha. Ya. Pada hari Idul Adha. Nah, itu untuk hajinya. Jadi ketika setelah hari 8 ya, 9 ya, 10 pagi, dia tetap disyariatkan untuk memperbanyak talbiyah ya. Kemudian wa yanbaghi idza qaruba min Makkah an yagtasila lidukhuliha ya, dan sepatutnya apabila dia sudah dekat dari Mekah ya, sepatutnya untuk mandi sebelum dia masuk ke Mekah. Dan sebagian ulama lebih memperkuat ini yang disunnahkan daripada ketika di miqat ya. Adapun di miqat itu sesuai hajat, kalau butuh bersih-bersih silakan, kalau tidak pun tidak mengapa. Ya, adapun kalau sudah sebelum masuk Mekah, ya, maka ini yang disyariatkan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala inda dukhulihi, karena Rasulullah SAW itu mandi sebelum masuk Mekah. Ya, beliau bermalam di tempat namanya Dzu At-Tuwa. Ada sumur di situ, Dzu At-Tuwa, ya. Tempatnya sekarang wallahu taala alam dekat, meskipun sekarang sudah tidak ada ya, Terminal Sabko dulu. Tahu Terminal Sabko? Daerah Jabal Umar itu ya, yang terus ke atas sana. Ya. Ada Hotel Anjum ya, ada Hotel Anjum, kemudian apa lagi itu? Kemudian ke atas, kemudian ada Terminal Sabko di situ, terus ke atas terus. Ya, nanti di situ ada masjid kecil sekarang. Nah, Rasulullah SAW menginap di situ, menginap bermalam, kemudian besok paginya baru masuk ke Mekkahnya, ke Masjidil Haramnya. Ya, di pagi harinya, ya, beliau mandi bersih-bersih terlebih dahulu. Taib. Kemudian fa idza dakhala al-Masjidil Haram qaddama rijlahul yumna. Ini adab masuk masjid. Apabila masuk masjid maka didahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Wa qala, dan dia membaca doa bismillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Dia membaca basmalah ya, atau membaca tasmiyah, kemudian salawat atas Rasul, kemudian doa Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik ya, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, a'udzubillahil azim wa wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ini kalau mau lengkapnya lagi dibaca semuanya. Kemudian tsumma yataqaddamu ilal hajaril aswad, baru mendekat ke hajar al aswad. Ini siap-siap apa berarti? Tawaf ya. Satu poin sudah dilewati. Apa tadi? Ihram ya, berihram. Sekarang mau melakukan yang kedua, itu tawaf. Fa yastalimal hajar bi yadihi al-yumna wa yuqabbiluhu. Ya. Hendaknya dia usap al-hajar al-aswad ya, hajar aswad dengan tangan kanannya, kemudian dia cium. Kalau memang mudah ya. Fa in lam yatayassar taqbiluhu qabbala yadahu. Kalau memang tidak mudah menciumnya, maka dia cukup untuk mencium tangannya. Ini salamahu biha, kalau dia mencium hajar aswad tersebut dengan tangannya ya. Wa in lam yatayassar istilamuhu biyadihi fa innahu yastaqbilu al-hajar wa yushiru ilaihi biyadihi isyaratan wa la yuqabbiluha. Tapi seandainya tidak mudah baginya untuk mengusapnya dengan tangan ya, maka cukup baginya untuk menghadap ke hajar aswad dan berisyarat dengan tangannya, dan tidak perlu mencium tangan tersebut ya. Sebagian kaum muslimin atau bahkan mungkin banyak yang isyarat dengan tangan kemudian dicium tangannya tersebut ya. Jadi ini yang paling mudah sekarang ya, ini yang paling mudah. Tidak mudah untuk apa? Mencium hajar aswad ya. Dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum,
mencium hajar aswad yang disyariatkan itu adalah ketika tawaf, ya, ketika tawaf. Ya, lalu bagaimana dengan setelah itu? Ya, ulama mengatakan boleh, tidak mengapa. Tapi yang disyariatkan, yang disunahkan adalah ketika tawaf. Ya, kalau tidak, ya, adapun setelah itu maka hukumnya boleh, ya, boleh, tidak mengapa. Boleh. Ya. Kemudian wal afdal alla yuzahim, dan yang lebih baik baginya adalah tidak berdesak-desakan, tidak mendesak orang lain. Fayu'dhin nas, maka dia akan mengganggu orang lain, ya. Wa yata'adza bihim, orang pun akan terganggu dengannya. Lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan. Ini kalau antum memahami istilah ulama, biasanya ketika dikatakan ruya atau qila, itu biasanya ini namanya bentuk sirah tamridiyah, menjelaskan atau menunjukkan atau ada isyarat bahwa saya riwayat tersebut itu lemah, ya. Ruwiya, diriwayatkan, qila, itu biasanya riwayat tersebut lemah. Kalau kita lihat bawah bagaimana itu penjelasannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kemudian intinya bawahnya hadal hadis dhaif, ya, hadisnya dhaif. Lima ruwiyas, ya, dalilnya sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Umar, beliau pernah berkata kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, innaka rajulun qawi, engkau ini seorang yang kuat, la tuzahim alal hajar, jangan berdesak-desakan untuk mendekat ke hajar al-aswad, fatu'dhi ad-dha'if, sehingga kamu akan mengganggu orang yang lemah. In wajadta khalwatan fasalimhu, kalau ada keluangan, ya, ada tempat kosong, maka usaplah. Wa illa fastaqbilhu wa hallil wa kabbir, kalau tidak maka cukup kamu menghadap ke al-hajar aswad, kemudian ucapkan tahlil dan takbir, ya. Maksudnya di sini dengan mengucapkan Allahu Akbar, ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini yang disyariatkan. Jadi tidak boleh sampai berdesak-desakan. Sebagaimana sekarang kita perhatikan banyak orang yang memaksakan diri untuk bisa mencium hajar aswad sampai mengganggu orang lain, ya. Baik, wa yaqulu 'inda silamil hajar, dan ketika mengusap al-hajar al-aswad, ya, dia mengucapkan kalimat bismillahi wallahu akbar. Pertama baca bismillah, kemudian Allahu akbar, ya. Nah, kata-kata bismillahnya ini apakah disyariatkan di awal saja atau di setiap putaran, ya, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Ada yang mengatakan bismillah ini cukup di awal saja karena memang segala sesuatu itu dimulainya dengan apa? Basmalah atau bismillah, tasmiyah, bismillah, memakan bismillah. Antum makan itu bismillah pas pertama atau setiap suapan? Pas pertama, ya. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya, ya. Ataupun dua-duanya, ini ada perbedaan pendapat, ya. Sebagian mengatakan cukup di awal saja, ada yang mengatakan juga, ada yang berpendapat boleh, ya, tetap bismillahi Allahu akbar. Adapun apa yang beliau sebutkan selanjutnya di riwayat selanjutnya, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka riwayatnya ini adalah tidak sahih. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini sebagaimana guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga dalam risalah seputar risalah umrah dan haji, beliau juga membawakan ucapan yang sama, ya, tapi riwayat ini adalah dhaif. Jadi dicukupkan apa? Bismillahi Allahu akbar, ya. Tidak baca kalimat selanjutnya, ya. Kemudian setelah itu, ya, tsumma ya'khudhu dzatal yamin, kemudian dia ambil atau berjalan ke arah kanan. Wa yaj'alul baita an yasarihi, dia jadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Fa idza balagha ar-rukna al-yamaniyya istalamahu min ghairi takbil, kalau seandainya sampai di rukun yamani, ya, maka dia disyariatkan untuk mengusapnya tanpa dicium. Rukun yamani sebelah mana? Sebelum hajar aswad,
Ya, atau sisi, kalau Hajar Aswad itu sisi pertama, kemudian ada rukun apa? Iraqi ya. Irak, kemudian Syam, rukun Syami, baru rukun Yamani. Rukun Yamani adalah terakhir sebelum Hajar Aswad ya. Sebelum Hajar Aswad. Nah, ini disyariatkan untuk diusap, tapi tidak untuk dicium. Seandainya tidak bisa mengusap, tidak disyariatkan berisyarat ya. Tidak disyariatkan berisyarat. Kalau tidak bisa ya sudah. Fa in lam yatayassar fala yuzahim alaihi. Kalau tidak mudah ya, tidak perlu mendesak-desak untuk melakukannya. Wa yaqulu bainahu wa bainal hajaril aswad, dan yang dia ucapkan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa ini diperbanyak. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah ya. Dan dia juga boleh membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allah, sungguhnya aku memohon ampunan atau maaf padamu dan keselamatan dari segala keburukan baik di dunia dan di akhirat. Ini doa yang sangat baik ya. Wa kullama marra bil hajaril aswad kabbar. Setiap kali melewati Hajar Aswad dia bertakbir ya. Allahu akbar. Wa yaqulu fi baqiyati tawafihi ma ahabbahu min dzikrin wa du'ain wa qira'ati Qur'anin. Ya, adapun di sisa putaran yang lainnya ya, maka dia boleh mengucapkan apa yang baik yang dia sukai dari zikir, doa atau membaca Al-Qur'an ya. Sesekali dua kali mau ngobrol diperbolehkan ya, karena memang tawaf itu adalah seperti salat ya, kata Rasulullah SAW, hanya saja kalian boleh berbicara, boleh ngobrol boleh ya, tapi jangan ngobrol terus ya. Boleh ngobrol, jangan ngobrol terus. Manfaatkan untuk apa? Berzikir pada Allah, mengingat Allah. Nanti ada hadis yang akan kita baca ya. Doanya apa? Terserah, doa apa saja. Dan tidak diperbolehkan mengkhususkan doa-doa tertentu ya. Putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini. Kalau dia umrah lagi ulangi hal yang sama ya. Melazimkan sesuatu, membiasakan sesuatu yang tidak dibiasakan oleh Rasulullah SAW, nanti bisa dikhawatirkan masuk ke dalam apa? Perkara baru atau bid'ah ya. Jadi ditinggalkan. Berdoa apa saja boleh, karena memang tidak disyaratkan harus berdoa juga ya. Baca Al-Quran boleh, zikir boleh ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa yang beliau sampaikan, fa inna ma ju'ila tawaf bil baiti wa bis safa wal marwah wa ramyil jimar li iqamati dzikrillah. Disyariatkannya tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian juga melempar jumrah, itu hanyalah untuk menegakkan zikir pada Allah ya. Jadi agar kita ingat Allah, agar kita mengingat Allah ya, bukan untuk selain itu ya. Bukan pula ketika melempar jumrah untuk mengingat siapa? Setan contohnya ya, tidak juga. Jadi ini yang disampaikan Rasulullah. Innama, apa artinya innama? Itu menunjukkan pembatasan ya. Jadi disyariatkan tiga ini tadi, innama liqamati dzikrillah, hanyalah untuk menegakkan zikir pada Allah. Kemudian wa fi hadza tawaf, dan untuk tawaf ini a'ni at-tawaf awwala ma yaqdum ya. Yang benar awwala ma yaqdum, yaitu tawaf pertama kali dia datang ya. Yang bagi rajul an yaf'al syai'aini ya, disyariatkan baginya untuk mengerjakan dua perkara ya. Ini dua perkara ini disyariatkan untuk tawaf pertama kali datang. Kalau dia pertama kali datang umrah, ya itu disyariatkannya. Kalau pertama kali datang dia untuk melakukan tawaf kudum, ketika melakukan haji apa? Qiran atau ifrat. Maka ini disyariatkan pada saat itu, tidak disyariatkan di umrah-umrah yang lainnya. Saya ulangi, umrah pertama kali datang. Kalau yang dilakukan adalah umrah, berarti ya umrah itu. Kalau dilakukannya adalah tawaf ketika dia haji ifrat atau qiran, maka disebut tawaf kudum, berarti pada saat itu juga. Apa itu dua perkara ini? Pertama, al-ittiba min ibtida'i tawaf ila intihai. Itu melakukan ittiba dari awal sampai akhir. Apa itu?
Wa sifatul ittiba, ittiba itu artinya yaitu an yaj'al wasata ridaihi dakhila ibtihil ayman wa tarfaihi fi katifil aisar. Itu seorang menjadikan tengah dari kain atas itu, kain ihram atas itu di bawah ketiak kanannya, adapun kedua ujungnya untuk menutupi pundak kirinya, ya, untuk menutupi pundak kirinya. Sebagaimana kita sudah ketahui bersama. Ini namanya apa? Ittiba. Ini disyariatkan hanya pada saat tawaf umrah dan tawaf qudum. Intinya tawaf pertama kali datang. Ya. Fa idza faragha min at-tawaf a'ada rida'ahu ila halatihi qabla at-tawaf. Ya. Seandainya sudah selesai tawaf, posisinya dikembalikan lagi, ditutup sebagaimana sebelum dia tawaf. Li'anna al-ittiba mahalluhu tawaf faqat. Karena melakukan ittiba ini tadi tempatnya hanya pada saat tawaf itu saja, dari awal sampai akhir. Ya. Jadi ketika hendak masuk masjid juga biasa saja, pakai tutup semuanya. Sebelum tawaf tutup saja dulu. Nanti kalau sudah dekat baru disiapkan. Sudah selesai mau sholat 2 rakaat dikembalikan, jangan tetap kondisi seperti itu. Ya. Dan jangan kembali. Bahu yang mana yang dibuka? Kanan, bukan bahu yang kiri. Taib yang kedua yang disyariatkan hanya tawaf pertama kali datang, entah itu umrah atau tawaf qudum, ar-ramal fil ashwati thalathatil ula faqat, yaitu berlari-lari kecil di 3 putaran pertama saja. War-ramlu isra'ul masyi ma'a muqarabatil khutuwat. Arti dari ar-ramal wa ramlu, ar-ramalu artinya itu adalah berjalan dengan cepat dengan langkah kaki yang kurang lebih sama. Bahasa kitanya lari-lari kecil. Wa amal ashwatul arba'atul baqiyah falaysa fiha ramal. Adapun di 4 putaran terakhir tidak disyariatkan ramal. Wa innama yamshi ka'adatihi. Ya. Yang disyariatkan adalah berjalan seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Ya, jadi hanya pada 3 putaran yang pertama. Meskipun kalau sekarang untuk melakukannya pun tidak mudah, ya, tidak mudah, kecuali benar-benar sepi. Ya, kapan sepi sekarang, Mbak? Kapan sepi? Atau Covid sepi pun antum tidak bisa. Jarak kok, jaga jarak. Pentung sama masker. Mau lari-lari. Ya, jadi tidak bisa, ya. Dan disyariatkan, dan itu disyariatkan itu dari mana? Dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani, ya. Adapun dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad kembali berjalan, ya. Ini yang sahih insyaallah, ya. Tidak terus berlari-lari. Taib, fa idza atamma tawaf 7 ashwatin taqaddama ila maqam Ibrahim. Setelah selesai tawaf 7 kali, ya, dia maju ke maqam Ibrahim, faqara'a wa takhidhu min maqam Ibrahim musalla. Dia baca ayat ini, tsumma shalla rak'ataini khalfahu, kemudian kemudian salat 2 rakaat di belakangnya. Yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fil tsaniyah qul huwallahu ahad ba'dal Fatihah. Yang dia baca adalah pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, adapun yang rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, ya, setelah Al-Fatihah, ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya. Fa idza faragha min salatihi raja'a ila al-hajaril aswad fasallamahu in tayassara lahu. Setelah selesai dari melaksanakan 2 rakaat tersebut, ya, disyariatkan untuk kembali ke Hajar Aswad dan mengusapnya kalau mudah. Kalau tidak, ya sudah tidak perlu dilakukan. Berarti selesai setelah berihram kemudian tawaf. Selanjutnya, tsumma yakhruju ilal mas'a, kemudian keluar ke tempat sa'i, mas'a, tempat sa'i. Fa idza dana min as-safa qara'a, ketika sudah dekat dengan Safa dia baca firman Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah, ya. Tsumma yarqa' 'ala safa hatta yaral ka'bah wa yastaqbilaha, kemudian dia naik di atas bukit Safa sampai melihat Ka'bah, lalu dia menghadap ke Ka'bah, ya. Fa yarfa'u yadayhi, kemudian angkat kedua tangannya, fa yahmadullah wa yad'u ma syaa an yad'a, kemudian dia memuji Allah, ya. Saya ulangi, kemudian dia memuji Allah dan berdoa sekehendaknya, ya.
Wa min du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi apa yang dibaca? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Kemudian baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, ini berarti zikirnya. Kemudian yukarriru dzalika 3 marrat, ya. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Wa yad'u baina dzalika, berdoanya itu di antara ketiga itu. Berarti doanya berapa kali? 2 kali, ya. Yang lebih tepat berdoanya adalah cukup 2 kali di sela-sela antara 3 zikir ini, ya. Itu di Safa. Kemudian tsumma yanzilu minas Safa ilal marwati masyiya, turun dari bukit Safa ke Marwa dengan berjalan. Fa idza balagal alamal akhdar raqada raqdan syadidan biqadri ma yastati' wa la yu'dhi. Kalau sudah sampai tanda hijau, sekarang lampu neon hijau, maka hendaknya dia berlari dengan sebenar-benarnya lari, sekuat tenaga, namun tidak boleh mengganggu orang lain, ya. Faqad ruwiya, dikatakan dengan kata-kata ruwiya juga ini. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yas'a hatta yura rukbatahu min shiddatis sa'i. Ya, diriwayatkan, mana ini menunjukkan bahwasanya kemungkinan besarnya riwayatnya adalah tidak sahih, ya. Di sini tidak disebutkan keterangannya, hanya riwayat Ahmad saja, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sa'i, ya, sampai-sampai beliau kedua lututnya itu terlihat, ya, karena dengan ketika berlari dengan kuat ketika di tanda hijau tadi. Bahkan ya duru bihi izaruhu, sampai-sampai izarnya, sarungnya atau kain ihram bawahnya itu berputar, muter itu, ya. Antum kalau pakai sarung biasanya kan kadang-kadang muter juga, ya. Ya, apalagi kalau buat lari, ya. Fa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz, wa anna mi'zarahu la yaduru min shiddati sa'i, ya, sesungguhnya sampai-sampai kain ihram bawahnya atau sarungnya itu berputar karena beliau berlari dengan sungguh-sungguh ketika sa'i. Fa idza balagha al-alam al-akhdar tsani masya ka'adatihi hatta yasila ila al-marwah fa yarqa 'alaiha. Kalau sampai ujung dari tanda hijau kedua, setelah selesai dari lampu neon hijau, maka dia berjalan sebagaimana sebelumnya, ya, hingga sampai ke Marwa, kemudian naik ke Marwa. Wa yastaqbilul qiblah wa yarfa' yadayhi, dia menghadap kiblat, angkat kedua tangannya, wa yaqulu ma qalahu 'ala Safa, dia ucapkan seperti apa yang diucapkan di bukit Safa. Tsumma yanzilu ilal Marwah ila Safa, kemudian dari Marwah dia turun ke Safa. Fayamshi fi mawdi'i masyihi wa yas'a fi mawdi'i sa'yihi, dia berjalan di tempat berjalan, ya, dan berlari di tempat berlari, yaitu di tanda hijau tadi, ya. Fa idza wasala Safa fa'ala ma fa'ala awwala marrah, ketika sampai di Safa lakukan sebagaimana sebelumnya. Wa hakadzal Marwah hatta yukmila sab'ata asywatin, demikian pula yang dilakukan ketika sampai ke Marwah sampai sempurna 7 kali. Dhahabuhu ila minas Safa ilal Marwah syautun, dia dari Safa ke Marwa, perginya dari Safa ke Marwa dihitung sekali. Wa ruju'uhu minal Marwa ila Safa syautun akhar, dari Marwa ke Safa dihitung 1 juga, ya. Wa yaqulu fi sa'ihi ma ahabba min dzikrin wa du'ain wa qira'ati Qur'an, dan ketika sa'i itu sama seperti ketika tawaf tadi, dibolehkan dia membaca apa yang disukai, entah itu zikir, doa, atau membaca Al-Quran. Dengan kata lain, tidak ada doa-doa tertentu. Dan doa ketika di bawah neon hijau, Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram, ini pun bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dari siapa? Sahabat. Dari siapa? Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, ya. Coba dilihat, ya. Dan boleh tidak mengapa mengikuti sahabat, ya, dengan doa tersebut, ya, dan pahala insyaallah, ya. Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram, ya. Fa idza atamma sa'yahu sab'ata ashwatin halaqa ra'sahu idza kana rajulan wa in kanat imra'atan fa innaha tuqassiru min kulli qarnin unmulah. Apabila dia sudah menyelesaikan sa'inya 7 putaran atau 7 kali, maka selanjutnya adalah mencukur rambut kepalanya kalau dia laki-laki, habiskan semuanya. Apabila dia wanita, maka cukup untuk setiap kepangnya itu diambil seruas jari kalau seandainya rambutnya dikepang, ya.
Dikumpulkan, kalau tidak dikumpulkan rambutnya, ambil kurang lebih 1 ruas jari, ya, maka selesai tahallul. Berarti ada sudah 4. Pertama ihram sudah, kemudian apa? Tawaf sudah, kemudian sa'i, terakhir syukur, tahallul, ya. Dan beliau mengatakan ini penting, wa yajibu an yakunal halqu syamilan li jami'ir ras, dan mencukur itu harus mencakup seluruh bagian kepala, ya. Jadi bukan hanya kanan kiri depan, ya, tidak, tapi semuanya, ya. Ini yang disampaikan oleh Rasul, para sahabat yang dipraktekkan adalah demikian, namanya mencukur adalah semuanya. Wa kadzalika taksir, demikian pula kalau hanya sekadar memendekkan, ya. Jadi tidak cukup seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ketika berada di Marwah dengan membawa gunting-gunting, hanya gunting diambil beberapa saja. Ya, ini tidak sesuai, ya. Atau mungkin dikatakan ini untuk syarat sajalah, nanti ketika sampai hotel cukur lagi, tidak perlu juga, ya. Cukup sekali tahallul. Kemudian wa kadzalika taksir ya'ummu bihi jami'a jihatir ra's. Seandainya itu adalah apa? Memendekkan rambut, maka pun harus mencakup seluruh bagian kepala. Wal halqu afdalu minat taksir, dan mencukur dan menggundul, memotong gundul itu lebih utama daripada memendekkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alul muhallikina thalatha wal muqassirina marrah. Karena Nabi mendoakan bagi orang-orang yang mencukur habis rambutnya sebanyak 3 kali, doa rahmat, ya. Adapun orang yang memendekkan hanya 1 kali. Illa, kecuali an yakuna waqtul haji qariban bihaitsu la yattasi' li nabati sya'ri ra'si, kecuali kalau waktu hajian itu sudah dekat, di mana tidak ada kesempatan, ya, tidak memungkinkan rambut kepala itu nanti akan tumbuh lagi. Sisa hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sepekan ini rambutnya seberapa yang muncul, ya. Maka kalau seperti ini, maka yang terbaik baginya adalah umrah tersebut dipendekkan. Fa innal afdal at-taqsir, karena maka yang lebih utama adalah dipendekkan. Liyabqa ar-ra'su lil halqi fil hajj, agar sisa rambut nanti dipotong habis ketika haji. Bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amar ashabahu bi hajatil wada an yuqassiru lil umrati li anna qudumahum kana sabihatar rabi' min dzulhijjah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan para sahabatnya di haji wada, ya, untuk memendekkan rambutnya untuk umrah. Karena kedatangan mereka dahulu di Mekkah, ya, pada pagi hari keempat dari bulan Dzulhijjah, ya. Jadi datang tanggal 4, seandainya langsung dilakukan umrah pada saat itu juga, maka yang tersisa 4, 5, 6, 7, 8, 4 hari menuju waktu haji, ya. Maka yang terbaik adalah apa? Dipendekkan. Wa bihadhil a'mali tammatil umrah. Dengan amalan-amalan ini maka selesailah umrah. Fatakunul umrah, ya, maka umrah itu tadi dari pertama al-ihram. Maksudnya ihram di sini adalah niat mengerjakan umrah. Kemudian yang kedua at-tawaf, tawaf. Kedua tiga as-sa'yu, sa'i. Wal halqa wa taksir, mencukur rambut, ya, baik semuanya atau memendekkan. Tsumma ba'da dzalika yahillu minha ihlalan kamila. Setelah itu dia tahallul sempurna. Wa yaf'alu ma yaf'aluhul muhilluna minal libas wa thib wa ityanin nisa wa ghairi dzalika. Sehingga boleh dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang halal, pakaian, minyak wangi, mendatangi istrinya dan lain sebagainya, itu semuanya boleh, ya. Taib, antum coba catat terakhir untuk umrah. Alhamdulillah selesai, dan ini kita cepat karena memang sudah mudah, ya. Sudah sering kita lakukan untuk umrahnya. Antum di situ kan tadi ada di paragraf terakhir ada ihram. Antum catat ihram rukun. Atau gini. Sudah antum tulis rukun di situ. Kemudian selanjutnya apa di situ? Tawaf. Apa itu? Rukun. Ya, tawaf juga tulis rukun. Kemudian selanjutnya sa'i. Antum tulis juga sampingnya apa? Rukun. Yang keempat apa? Mencukur rambut, antum tulis wajib. Maksudnya untuk ibadah umrah ada berapa rukun? 3 rukun. Adapun wajib umrah ada berapa? Yang disampaikan di sini 1, antum tambah 1 lagi. Wajib umrah yang kedua, kalau di sini kan mencukur, ya. Wajib umrah yang kedua atau semestinya wajib umrah yang pertama, yaitu berihram dari miqat atau dari tanah halal.
berihram dari miqat atau tanah halal. Berihram dari miqat atau dari tanah halal ini hukumnya wajib. Jadi wajib umrah ada 3, ihram, tawaf, sa'i, dan wajib ya, rukun umrah ada 3, ihram, tawaf, sa'i, dan wajib umrah ada 2. Berihram dari miqat atau dari tanah halal ini tergantung yang datang siapa ya. Kalau orang tinggal di luar tanah di luar miqat, maka ketika di miqat. Kalau orang tinggal di tanah halal ya berarti dari situ. Kalau orang tinggal di tanah haram berarti keluar ke tanah halal. Paham ya? Itu maksud saya. Dan yang kedua adalah mencukur rambut, baik cukur habis ataupun memendekkan rambut. Nah, paham di sini? Apa bedanya ihram sama berihram dari miqat? Apa bedanya ihram sama ihram dari miqat? Apa bedanya ihram yang rukun dan ihram yang wajib? Bukan melafadzkan, meniatkan. Bukan melafadzkan niat, ini istilah yang keliru ya. Ihram yang rukun itu niat di dalam hati untuk mengerjakan umrah ya, pembahasannya umrah. Dan maksudnya meniatkan itu apa? Pokoknya keinginan untuk melakukannya. Itu hakikat niat itu seperti itu saja ya. Nah, kemudian adapun yang diucapkan itu talbiyah, yaitu untuk menjelaskan apa yang akan dia lakukan, karena bisa umrah, bisa haji pun macam-macam. Adapun yang wajib ini berarti dia ketika meniatkan tadi harus dari miqat ya. Tidak boleh melewati miqat ya, kalau yang dari luar. Nah, kalau yang sudah dalam di tanah halal, dari tanah halal, kalau di tanah haram harus keluar ke tanah halal ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan pada asar insyaallah. Dengan demikian selesai kita dari manasik umrah. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tata cara haji insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.